Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rab 87 Fans Indo dan mari kita update soal kipas Maspion MCF 48100 atau lebih tepatnya kita bikin video owning experience ya tentang kipas ini karena kipas ini sekarang udah kurang lebih sekitar setahun ya ada sama saya dan saya belum pernah bikin owning experience ya. Jadi oke, saya akan bikin di video kali ini. Dan ini kipasnya masih ada sisa muter karena tadi sempat dites dulu ya. Aman atau enggak gitu, ada kendala atau enggak gitu. Dicari-cari dulu, takutnya ada yang baru yang saya nggak tahu, ada kerusakan atau apa. Jadi makanya saya cek dulu tapi ternyata ya tidak ada gitu. Oke, kita mulai dulu dari pertama kali pas saya beli kipas ini. Saya pertama kali kipas beli ini di online, lebih tepatnya di Tokopedia, harganya sekitar 500.000 pas, tadi itu belum sama ongkir ya. Dan ada drama pas pembeliannya karena saya salah pasang alamat, ya kan, alamat tujuannya gitu. Jadi harusnya tuh nyampe ke rumah saya di Tasik, malah ke perantauan saya di Bandung gitu. Padahal saya saat itu posisinya ada di Tasik gitu. Jadi saya harus ke Bandung dulu untuk jemput dia. Habis itu pulang lagi ke Tasik gitu ya. Resek sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dan kipasnya sekarang udah nyampe sini, dipasang juga sendiri ya, nggak pakai manggil teknisi atau apa, benar-benar pasang sendiri sama ayah saya berdua. Ya karena kami bukan backgroundnya teknisi, jadi kita juga masangnya benar-benar sekemampuan kita aja dan itu masangnya cukup lama, terutama untuk pemasangan si motornya ini ke tiangnya karena ini tiangnya pendek banget. Jadi makanya itu juga kalau dilihat si kanopinya ini bukan pakai kanopi aslinya, itu pakai kanopi punya GMC ya karena susah kalau kita paksa pakai kanopi punya si Mas Pion ini, yang ada malah kita nggak bisa pasang kabel dan juga pasang si kepalanya sendiri gitu karena tenggelam si tiangnya. Jadi ya mau gak mau seperti itu gitu, meskipun jujur aja saya juga pingin pakai kanopi aslinya karena lebih mantep karena gede gitu sesuai dengan kepalanya yang besar. Tapi ya mau gimana lagi, daripada kipasnya nggak berfungsi ya kan. Jadi ya sudahlah, kita korbanin itu, yang penting kipasnya bisa berfungsi dengan baik itu. Nah, oke, kita coba lihat lebih dekat sekarang. Dan kipas ini juga bukan kipas yang ngejogrok ya, kipas ini juga sering dipakai gitu akhir-akhir ini terutama. Jadi makanya kalau dilihat tuh sudah berdebu ya, debunya udah kelihatan dibandingkan dengan pas awal saya bikin video ini. Nggak kelihatan lah ya waktu pas awal-awal saya bikin video kipasnya. Sekarang udah kelihatan debunya, meskipun bukan debu yang tebal, tapi untuk debu segini di rumah saya ini cukup tebal ya, karena jarang banget kipas saya tuh debunya tuh bisa cukup tebal karena emang di sini juga nggak terlalu banyak debu. Jadi ya dikasih debu segitu dalam setahun itu udah cukup lumayan kelihatan lah kalau kipas ini cukup banyak kerja gitu. Dan oke, kita coba nyalain, tapi saya nggak akan kenceng-kenceng nyalainnya. Kenapa? Karena ada yang tidur di bawah tuh, lihat tuh, kasihan ya kalau misalkan kita nyalain kenceng-kenceng, dia udah nikmat banget tuh tidurnya. Jadi kita nyalain aja satu aja. Nah, oh ya, ini regulatornya tidak diganti, masih original punya Mas Pion. Nah, ini dia. Kipasnya juga berfungsi dengan baik, semuanya masih sama seperti baru. Speed satunya masih kekencengan ya, yang sampai sekarang saya masih belum dapetin solusinya maunya bagaimana. Dan speed 5 nya juga masih sama-sama kenceng, kenceng banget ya. Jadi tidak ada yang berubah dari pas pertama beli sampai sekarang, masih normal semuanya untuk putarannya. Terus juga ada suara dengungan motornya juga kalau misalkan di speed yang kenceng, ya itu juga sama pas baru juga begitu. Terus juga nggak ada goyang-goyang atau apa ya. Kalau di awal-awal sih ada sih karena baling-balingnya nggak rata, cuman udah saya betulin sekarang jadi jauh lebih diem, lebih stabil kipasnya. Dan sebelumnya saya sempat ada rencana untuk ngewarnain yang tengahnya ini dulu ya. Saya pengen kasih warna kuning gitu, jadi kayak GMC gitu, jadi lebih mewah. Cuman belum saya lakuin karena ini kipasnya masih baru ya, jadi kayaknya sayang aja gitu kalau saya modif-modif gitu. Mungkin nantilah kalau misalkan umurnya udah kayak si Zodiac atau mungkin udah kayak si GMC ya udah di atas 5 tahun, bolehlah untuk kita modif. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya jangan dulu deh. Biarin aja kayak gitu. Nah, terus untuk regulatornya sendiri ini
ini juga berfungsi dengan baik ya, nggak ada kerusakan apa-apa, semuanya berfungsi normal. Speed 1, 2, 3, 4, 5 nya juga jalan normal, cuman ya masih sama seperti dulu. Dia bener-bener gak enak diputer, macet, dan juga ada suara. Nah, ada percikan apinya, dan kadang gede ya si sparknya itu, dan bahkan sampai kelihatan di sini. Jadi emang cukup mengkhawatirkan memang si regulator ini, makanya ada niat untuk diganti gitu. Saya tuh pingin gantinya itu pakai semacam dimmer mungkin ya, jadi benar-benar bisa kita atur si speednya sesuka hati gitu, bukan preset kayak begini. Cuman saya belum nemu yang cocok seperti apa dan yang kayak gimana, karena saya seringnya nemunya dimmer tuh untuk lampu, takutnya untuk kipas itu wattnya mungkin bisa lebih gede, jadi saya harus cari yang benar-benar emang untuk kipas gitu. Nah, sampai sekarang belum nemu itu. Mungkin kalau kalian tahu dimmer yang cocok untuk kipas, saya boleh tulis di kolom komentar di bawah mana ya yang aman gitu ya untuk kipas yang seperti ini gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa ya pakai dimmer, ya saya mau ganti pakai regulator punya Orbit ya, punya Maspion Orbit gitu ya. Tapi kan Maspion Orbit kan cuma 3 bang speednya, kalau ini kan 5. Ya nggak apa-apa, karena ini juga speed 3 dan 4 nya ini nggak kerasa bedanya gitu, benar-benar beda itu tipis banget gitu. Jadi yang paling sering kepake kalau nggak 1, 2, ya 5 sekalian gitu. Jadi ya sama-sama 3 speed kan, jadi ya udah kenapa harus 5 kalau misalkan yang sering kepake juga 3 gitu. Dan karena mereknya juga sama-sama Maspion kan, karena si Maspion kan punya kipas Orbitnya juga, jadi kelihatannya seperti OEM gitu. Emang bener-bener dari sananya ya regulatornya seperti ini gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa juga, ya mungkin option terakhirnya saya ganti pakai punya Panasonic maybe ya kan, yang jauh lebih empuk dan jauh lebih enak gitu. Tapi itu option terakhir ya gitu, kalau pakai yang pakai yang Panasonic itu, atau pakai merek yang lain lagi tapi yang benar-benar enak. Saya sih pinginnya kalau ada regulatornya nasional sih pakai yang nasional sekalian ya, tapi ya saya susah sih nyarinya sih untuk regulator nasional ya, kebanyakannya Panasonic. Tapi ya itu option terakhirnya sih. Jadi untuk pertama saya pingin gantinya ke yang dimmer dulu. Kalau dimmer nggak bisa ya mungkin ganti ke kepunyaannya si Maspion Orbit gitu. Tapi ada juga untuk kita coba si regulator ini kita coba perbaiki gitu ya. Kita coba perbaiki kayak si sparknya itu apakah bisa diatasin. Terus juga ininya nih ini yang seretnya ini juga kita coba biar dia lebih enak putarannya gitu ya, at least kayak punya GMC atau punyanya Proven gitu, atau kayak punyanya Zodiac yang dulu tuh, regulator yang panas itu kan, itu juga sebenarnya kan keras juga, tapi nggak sekeras ini gitu. Ini keras banget gitu. Ini harus pakai tangan kanan, kalau nggak pakai tangan kiri nih susah muternya nih, atau harus pakai tangan yang tenaganya lumayan gitu baru dia bisa diputer gitu. Tapi ya itu project ke depan, jadi lebih banyak kita fokus di si bagian regulatornya. Cuman nggak tahu kapan ya gitu, karena sampai sekarang kita masih belum nyari gitu ya. Kita masih puas pakai ini sih, kita ini dulu aja deh gitu. Ntar kalau misalkan saya punya banyak peluang dan tentunya juga ada biaya, ya boleh deh kita coba untuk cari-cari gitu. Karena sekarang dananya lagi dialihin ke si Miyako TJR101 dulu ya guys, karena dia kipasnya rusak parah tuh itu udah harus dibetulin, udah masuk kode warning gitu. Dibandingkan sama ini, yang ini si regulatornya masih bisa dipakai gitu, dan kipasnya juga masih bisa berputar dengan baik gitu. Oke, kayaknya gitu aja sih yang bisa diceritain dari si kipas Maspion MCF 48100 ini. Kalau kesimpulannya apakah kipasnya worth it atau enggak, jawabannya cukup worth it buat dipakai di berbagai tempat. Contoh kayak tempat makan boleh, masjid juga boleh, karena dia juga nggak berisik-berisik banget, jadi tidak mengganggu kehusyuan beribadah. Terus ya rumah juga bisa sih, tapi jangan di kamar ya, karena kipasnya gak bisa diajak santai. Tapi ya mungkin di ruang tengah seperti ini mungkin boleh lah gitu. Terus ya tentunya pabrik dan lain-lain itu sih udah jelas cocok ya. Dan kipas ini juga nggak susah kok nyarinya, di toko online cukup banyak ya. Memang nggak sebanyak kayak kita nyari GMC Advance atau Cosmos atau Sky dan lain-lain ya. Memang nggak segampang nyari mereka, tapi ada kok gitu ya, ada kok. Gak bener-bener susah banget itu. Bahkan sehari pun juga kalian udah dapet, tinggal kalian cari aja toko yang bener-bener percaya ya, kalian percaya dan cocok gitu dengan harganya gitu ya. Harganya kisaran di 450 sampai 550 ribu, pokoknya di atas merek-merek semacam GMC,
Hyundai, Advance, tapi juga di bawah merek KDK dan juga Panasonic gitu. Jadi tengah-tengah banget. Itu oke. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Apabila kamu menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga, tidak masalah. Jangan subscribe, saya mau coba-coba di video-video selanjutnya. Selamat tidur kucing.